Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahriza Fahlevi. Saya dari Prodi Komunikasi 202 Universitas Siber Asia. Dan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai apa itu komunikasi verbal dan hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal memiliki peran yang sangat penting karena membantu menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud secara langsung. Namun, kenyataannya, proses ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu dalam komunikasi verbal, seperti orientasi intensional, potong kompas, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Yang pertama, ada orientasi intensional. Orientasi intensional dapat dicontohkan seperti fenomena ini. Terdapat segelintir masyarakat perkotaan yang menganggap bahwa kebanyakan penduduk di pedesaan itu rata-rata miskin. Namun, faktanya sebaliknya, banyak dari penduduk desa yang memiliki banyak lahan yang tumbuh subur dan pertanian yang menguntungkan. Sementara orang kota yang berbicara seperti itu hanya memiliki rumah kecil di pinggiran kota dengan harga yang jauh di bawah harga tanah orang desa. Dengan demikian, orang kota tersebut melabeli orang desa dengan persepsi miskin tanpa mengetahui apa yang orang desa tersebut miliki. Fenomena ini menunjukkan adanya orientasi intensional yang terjadi ketika seseorang lebih mempercayai makna kata atau stereotip daripada melihat kenyataan yang sebenarnya. Inilah yang membuat orang menilai sesuatu berdasarkan persepsi mereka sendiri, bukan dari kenyataan yang ada. Yang kedua, ada potong kompas atau bypassing. Hambatan potong kompas terjadi ketika ada dua orang yang menggunakan kata yang sama, tetapi kedua orang tersebut memiliki makna yang berbeda dalam mencerna kata tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman karena tidak adanya penyamaan persepsi. Contoh fenomena yang menggambarkan hambatan bypassing ini adalah ketika ada seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan kesukaannya pergi jalan-jalan. Sang laki-laki akan menyangka jika perempuan tersebut juga menyukainya sampai mengajaknya jalan-jalan. Padahal sang perempuan hanya bertujuan untuk menemaninya main semata. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam mencerna kata dalam komunikasi verbal. Yang ketiga, ada evaluasi statis. Fenomena yang menggambarkan hambatan ini terjadi dalam film Karate Kid, yang dimana Dee Parker kalah ketika berduel dengan Cheng, sang ahli kungfu muda. Setelah kalah dari Cheng, secara diam-diam Dee Parker belajar kungfu dari Mr. Han, tetapi Cheng masih menganggapnya remeh karena Dee Parker tidak memiliki pengalaman dalam seni bela diri kungfu. Namun, pada duel selanjutnya, Dee Parker ternyata bisa mengalahkan Cheng setelah dia menekuni seni bela diri kungfu secara serius. Dari film Karate Kid tersebut, terdapat adanya evaluasi statis. Evaluasi statis sendiri adalah kecenderungan untuk melihat seseorang atau sesuatu secara tetap dan tidak berubah, padahal kenyataan sebaliknya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, ada indiskriminasi. Indiskriminasi merupakan kesalahan dalam mengeneralisasi yang menganggap bahwa semua individu dalam satu kelompok memiliki sifat yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan individu tersebut. Contoh dari hambatan ini adalah pernyataan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan yang menganggap seluruh masyarakat Indonesia malas untuk berbayar pajak. Tetapi kenyataannya, pajak dari penghasilan warga Indonesia cukup tinggi dan tidak jarang para oknum pejabat mengkorupsi uang pajak rakyat tersebut. Padahal masih banyak rakyat Indonesia yang taat membayar pajak, meskipun mereka tahu ada oknum pejabat yang menggunakan uang rakyat demi keuntungan pribadi dan juga golongannya. Dari keempat hambatan komunikasi verbal tersebut, kita dapat memahami segala bentuk permasalahan dalam komunikasi antara individu, sehingga kita bisa meminimalisir adanya kesalahan dalam berkomunikasi.